Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Seorang filsuf asal Yunani, Plato, pernah mengatakan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan adalah pangkal dari kebahagiaan. Berbicara kebenaran dan keadilan, saya teringat dengan polemik yang terjadi di KPK, yaitu nasib para pimpinan dan penyidik KPK terdahulu yang pernah dijadikan tersangka dan menjalani kode etik justru saat menangani kasus korupsi kelas kakap. Publik lantas menyimpulkan langkah hukum tersebut sebagai bentuk kriminalisasi. Benarkah kriminalisasi menjadi senjata ampuh untuk mematikan langkah KPK dalam memberantas korupsi? Halo, Pak Abraham, apa kabar? Ketua KPK itu rentang untuk dikriminalisasi. Dan kejadian itu pernah menimpa Antasari, Bibit, terus Chandra, dan yang lain-lainnya. Jadi karena kita melihat bahwa ada kejadian di masa lalu, maka kita sudah harus mempersiapkan diri. Jadi ketika saya masuk, saya sudah mempersiapkan diri. Bahkan teman-teman yang lain juga seperti Pak Busro, Pak Bambang, Pak Adnan, Pandu, Pak Sulu udah siap kita. Jadi waktu kita baru dilantik kita udah ngomong, mempersiapkan diri bahwa suatu ketika kalau kita dikriminalisasi, kita tidak akan pernah gentar dan takut. Karena kunci yang paling utama untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dua, keberanian dan kejujuran. Pada saat itu saya kan bersama Pak Bambang dikriminalisasi. Pada saat itu kan kita sedang menangani kasus apa tuh istilahnya kalau media rekening gendut kan, korupsi di aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya kasus pemalsuan dokumen itu apa yang terjadi, Pak Abraham? Aneh kan, buktinya kan dihentikan. Itu kan panjang ceritanya tuh. Saya dianggap memalsukan dokumen. Dokumen yang namanya kartu keluarga. Kartu keluarga itu beralamat, tahu nggak? Itu di ruko. Bukan tempat tinggal, bisa dicek ya di jejak. Itu ruko ruko milik istri saya, tempat usaha istri saya, yaitu istri saya dulu buka usaha apa tuh butik busana muslim, Mbak, di ruko itu. Artinya apa? Saya mau bilang begini, ruko kan itu berarti bukan tempat tinggal kan, tempat usaha. Karena dia tempat usaha, maka tidak pernah ada kartu keluarga saya di situ. Kartu keluarga saya itu ada di rumah saya, di tempat tinggal saya. Di mana? Di Jalan Mapala, tempat tinggal saya. Disitulah ada kartu keluarga saya, istri saya, dan anak-anak saya. Di ruko yang terbit kartu keluarga dengan alamat ruko, saya nggak pernah punya kartu keluarga di situ. Karena saya memang nggak pernah tinggal di situ. Itu adalah ruko milik istri saya, tempat usaha istri saya itu usaha butik busana muslim. Tapi kemudian ruko itu dijual istri saya. Jadi berarti kalau kita sudah menjual rumah ataupun ruko kepada seseorang atau kepada beberapa orang atau kepada perusahaan tertentu, berarti semua, kalau hukum ya, kita bicara hukum, semua hak atas kepemilikan itu udah beralih. Hak dan tanggung jawab udah beralih kepada orang yang membeli. Karena sudah beralih hak dan tanggung jawab, maka kalau ada kartu keluarga terbit setelah, setelah dibelinya ruko itu, berarti yang bertanggung jawab, yang harus ditanya, ya orang yang menempati ruko itu. Kalau dengan yang melaporkan, Feryana Lip, kenalnya dari mana? Saya nggak kenal, makanya itu kan salah satu bentuk rekayasa kriminal. Jadi saya diperiksa dan diterbitkan surat penahanan jam 12 malam. Ditahan 4 jam. Hanya 4 jam? Iya, tapi kemudian dianulir surat penahanannya, terus ditangguhkan. Tapi nggak masuk di sel, cuman di ruang itu, di ruang pemeriksaan. Jadi waktu saya diperiksa langsung keluar surat penahanan, saya tetap duduk di situ, duduk selama 3 jam, 4 jam, terus dikeluarin lagi surat penangguhan penahanan.
Apa yang dirasakan Abraham Samad pernah juga dialami Saud Situmorang saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Saud dilaporkan ke Bareskrim lantaran melakukan penyalahgunaan wewenang ketika sedang menangani kasus IKTP. Dahulu itu pimpinan KPK, beda dengan yang sekarang. Dahulu itu pimpinan KPK itu adalah penyelidik, penyidik, dan penuntut. Nah, kalau sekarang enggak. Nah, di situ dia memutuskan. Berlima ini memutuskan. Nah, dalam case yang kemarin di IKTP itu, IKTP kasusnya, itu kan kita sudah melakukan expose beberapa kali gitu. Terus kemudian 3 pimpinan memutuskan, oke, naik ke penyidikan, gitu kan. Nah, kemudian itu kan harus bikin surat perintah penyidikan dimulai. Ya. Nah, itu harus ditandatangani. Jadi harus tanda tangan basah lah, asalnya begitu. Tetapi pimpinan yang lain dia harus setuju dulu. Karena pimpinan KPK ini berlima ini kan berada di mungkin satu lagi kemana, satu lagi tugas di mana, satu lagi tugas pencegahan, satu lagi mengerjain yang lain gitu. Ketika 3 pimpinan dari 5 setuju, itu udah bisa masuk ke proses penyidikan. Nah, siapa yang mendatangkan, apakah itu pimpinan atau siapapun yang ada di kantor, itu terserah gitu. Nah, saya yang ada di kantor begitu. Saya lah yang tanda tangan. Mewakili yang tidak ada juga. Iya, tapi mereka udah setuju, udah proses. Prosesnya itu macam-macam. Bisa cepat, kita mau bikin cepat tuh pakai WA. 5 pimpinan punya grup. Setuju Pak, PSS aja yang tanda tangan. Pak AR kemana? AR lagi kemana gitu. Nah, SS aja yang tanda tangan, semua orang gitu kan. Udah, mungkin orang beranggapan ini suka-sukanya Saud nih kan gitu. Ketika kita mulai menandatangani itu kan berarti si bakal ini kan dia nerima. Mau lawyernya begini juga terima. Kamu udah ditandatanganin tuh. Yang tanda tangan Saud. Wah, Saud kurang ajar nih. Nah, itu mungkin dilaporin. Indonesia merdeka! Penyidik KPK yang merasa pernah mengalami kriminalisasi oleh institusi tempat kerjanya sendiri adalah Praswat Nugraha. Praswat diberikan sanksi kode etik lantaran dituduh melakukan kekerasan secara verbal terhadap seorang saksi dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Dimulai proses penggeledahan jam 8 pagi, jam 9 pagi. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib di lokasi itu. Setelah habis sholat maghrib, kita kan meriksa panjang lebar segala macam. Lalu saya duduk bersila di kursi. Ini kita udah lebih dari 8 jam ya di lokasi, Mbak ya. Duduk bersilanya itu, Mbak, dijadikan salah satu alat bukti seorang penyidik Praswat telah melanggar kode etik karena tidak bersikap sopan santun pada saat melakukan penggeledahan. Kayak salah satu contoh, saya dituduhkan melakukan kekerasan verbal, mengancam saksi. Saksi itu mengancam akan melukai saksi lainnya yang bersaksi atas dirinya. Lalu saya harus diam aja gitu. Ya, kan disetel ininya, CCTV-nya. Saat kita konfrontir, 2 orang saksi ini saling bertolak belakang. Lalu ada salah satu orang saksi yang mengancam kehidupan si orang ini. Saya harus ngambil ketegasan bahwa nggak ada yang boleh mengancam di saksi saya, gitu kan. Baik kamu maupun kamu, kan gitu kan, dua-duanya. Nggak ada yang boleh saling ngancam nih. Karena ketika kalian saling mengancam keterangan yang lain, maka sudah masuk dalam klasifikasi menghalang-halangi penyidikan. Dewas saat itu tidak ada melindungi penyidik? Tidak. Bahkan direktur penyidikan saat itu datang ke persidangan. Dan dia menyampaikan bahwa
ini tanggung jawab saya sepenuhnya karena saya juga melakukan itu dan saya mencontohkan apa yang dilakukan oleh. Jadi kenceng ya malam itu kan semuanya kan ngotot-ngototan gitu loh. Dan kita ya dalam kondisi harus bergerak cepat, harus ya menggunakan kadang-kadang nadanya tinggi gitu loh. Tapi kita kan nggak pernah melakukan pemukulan dan nggak pernah melakukan semacam kayak ya bentak-bentakan dalam konteks pengakuan ya. Mengejar pengakuan nih, bukan ngebentak orang lagi makan duduk-duduk baik-baik di rumah makan terus kita bentak-bentak maki-maki gitu loh. Mengusir dia suruh keluar. Dalam pidato pembelaan saya sampaikan 1 juta kali pun diulang operasi tangkap tangan terhadap bansos itu 1 juta kali saya akan lakukan ini. Saya nggak akan pernah nyesal berdiri di sidang kode etik itu. Dan saya juga nggak akan pernah menyesal di sanksi. Setelah kemudian saya di sanksi, itu rekan saya, penyidik Muhammad Nur Prayoga itu memeluk dan berbisik sambil menangis. Kata dia, sampai sekarang masih saya ingat. Kok tega ya Bung, kata dia. Kita diperlakukan seperti ini. Saya nggak ikhlas, kata dia. Selain dikriminalisasi, pimpinan dan para penyidik KPK sangat rentan dengan teror dan intervensi yang diterimanya. Apalagi jika sedang menangani kasus korupsi kelas kakap. Waktu saya baru masuk, kan saya sempat 1 tahun Pak Busro ya di dalam. Ada pernah pegawai KPK itu penyidik ditabrak di jalan, sengaja ditabrak dia pakai motor sampai patah kakinya. Ya, patah kakinya, ya gitu dilaporin juga di polisi, tapi sampai hari ini juga nggak pernah didapat pelakunya. Jadi waktu itu saya bilang, kalau kejadian itu tidak pernah terungkap dan pelaku intelektual dadernya ya, pelaku sesungguhnya ya, itu tidak pernah ditangkap, maka percayalah kejadian-kejadian itu akan terulang. Banyak tidak sih ketika menangani kasus IKTP itu teror, intervensi yang datang kepada pimpinan KPK saat itu? Sangat banyak. Seperti Sangat apa banyak. contohnya Pak Saud? Mulai dari informal, formal, magic segala macam. Iya, saya juga nggak tahu. Ada orang tiba-tiba datang ke saya karena rame-ramenya waktu itu bahwa kamu tuh lagi dipudu katanya gitu. Saya nggak kenal orang itu. Tapi dia mungkin merasa, ya saya juga berdoa juga untuk manggil nama Tuhan juga setiap hari kan. Mungkin Tuhan ngasih petunjuk ke orang itu, lo kasih tahu tuh Saud lagi dipudu itu katanya gitu. Oke. Ah, kamu apaan gitu. Iya, ya udah kita berdoa aja gitu. Maksud saya segala macam cara ada gitu. Tapi baru sekali itu KPK mentersangkakan penyidiknya sendiri. Anak kandungnya sendiri, penyidik asli KPK. Itu disangkakan dengan yang sedang melaksanakan tugas ngebelain jutaan orang yang kelaparan, yang bukan kelaparan saja, bahkan mengalami kematian gitu loh di Indonesia pada saat itu ya, 2020. Sangat membutuhkan bantuan begitu ya. Betul. Dan nilainya itu kan mega triliun, Mbak. 6,4 triliun hanya di Jabodetabek saja. Kita belum sempat masuk ke nasional sudah langsung di stop, dihajar pakai kode etik, dihajar lagi pakai TWK sampai akhirnya harus berhenti. Mau tidak mau betul-betul total harus keluar dari KPK. Itu kalau seandainya dilanjutkan, tidak ada kemudian pelanggaran kode etik Pasti saya sudah masuk nasional. Nah, bansos itu nasional bisa menjerat yang sekian ratus triliun itu. Kemana saja pejabat-pejabat. Saya sapu Mana semua saja? pasti, Mbak. Saya udah ngomong itu, saya Tapi akan Anda sapu maksudnya semua. sudah memegang nama-nama siapa saja. Sudah. Siapa saja ini yang banyak Nggak terlibat. bisa saya sampaikan di sini. Sayangnya Mbak Tazkia, Mbak Zakia nggak bisa saya sampaikan di sini. Kan kita punya list detailnya. Belasan, puluhan? Mungkin belasan lah, Mbak ya. Belasan. Siapa di belasan orang ini siapa? Ya, ada beberapa pejabat dari beberapa level ya, Mbak ya. Di beberapa, tidak hanya di Kementerian Sosial, tapi juga ada pada kementerian-kementerian lain, ada lembaga-lembaga lain. Karena itu kan terkait dengan
sekitar 22 juta paketnya ya Mbak. Jadi memang banyak sekali orang yang terlibat dan banyak juga level para pejabat yang terlibat. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kebetulan waktu saya masuk, saya kan sempat kalau nggak salah, sempat pernah sekali membesuk Pak Antasari di Rutan. Jadi saya sempat ngobrol, tanya-tanya secara gamblang, secara eksplisit. Pak Antasari menyatakan bahwa dia juga bagian dari kriminalisasi, dia dikriminalisasi. Saya ke KPK itu nggak pernah percaya siapapun. Makanya 3 bulan terakhir tuh ajudan saya berhentiin semua, nggak boleh ngikutin saya. Biar gue jalan sendiri, gue hadapin sendiri nih dunia, gue bilang gitu aja. Kayak waktu rame-ramenya mulai undang-undang KPK itu mulai sekitar Agustus sampai Oktober, sampai Desember selesai, saya nggak pakai ajudan. Kemana-mana saya sendiri, dan saya keluar dari komplek BIN, saya tinggal di satu tempat, saya tahu mereka ngikutin saya, tapi lu lawan gue sendirian, kalau berani lawan gue sendirian, saya bilang gitu. Dan keluarga juga tidak ada ancaman terhadap keluarga? Ada juga sih berupa ya nyonya mungkin banyak ya perbuatan yang tidak bikin dia nyaman gitu. Dikondisikan sehingga kemudian kita berupaya secepatnya untuk keluar dari komplek BIN begitu. Seingat saya selama 4 tahun di KPK saya tidak pernah membawa HP saya ke ruang rapat. Karena dulu saya pernah ditawari alat, saya bisa ngaktifin kamera. Mbak Zakia punya nih. Gue bisa aktifin dari jauh nih. Termasuk kamera, termasuk suara dan seterusnya. Saya berpikir di situ, oke, lu boleh ikutin gue, tapi lu nggak bisa ngikutin gue lewat sidang rapat di sini, di rapat hari ini lewat HP saya. Soal orang lain yang membocorkan itu soal lain, tapi not from me gitu. Jadi saya nggak pernah bawa itu. Tapi yang lain tuh mereka cuek aja bawa gini, malah ikut foto-foto segala macam, ya kan? Yang kemudian jadi masalah gitu kan. Makanya kita minta dalam keadaan-keadaan tertentu sebaiknya HP tidak dipakai, tidak diaktifkan. Oke. Ya kan? Karena itu kalau rapat, Pak. Tapi ya, kalau komunikasi antar pimpinan, misalnya saling berdiskusi atau ingin membicarakan kasus, nah bagaimana? Apakah lewat? Kita nggak membiasakan itu. Biasanya kita rapat di kantor. Oh. Paling, ayo saya datang. Oke, ini. Oke. Nah, Pak Abraham boleh cerita juga tentang kasus rumah kaca. Seperti apa, Pak? Ya kasus rumah kaca itu kan kasus yang dihebohkan. Katanya apa tuh masalah pilpres. Kenapa sampai itu berkembang mencalonkan jadi wakil presiden? Karena kan pada saat itu begini ceritanya Mbak. KPK itu populer banget pada saat itu. Kecipratan popularitas KPK, saya kebetulan memimpin KPK. Jadi popularitas saya meningkat. Jadi calon-calon presiden pada saat itu melirik. Kan begitu, karena kan semua mau menang nih. Jadi begitu ceritanya. Jadi bukan saya, mereka aja gasak khusus semua kan. Ini nih Pak Abraham paling tinggi survei. Bertemu dengan Pak Hasto juga waktu itu? Saya ketemu Pak Jokowi di bandara. Waktu itu saya di Jogja. Waktu itu saya boleh dikonfirmasi. Saya sedang ceramah di UGM. Kan ada acara di UGM. Ya orang-orang inilah yang terlibat. Yang menggadang-gadang saya menjadi wakil presiden. Dan itu bukan inisiatif saya. Tanya aja sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menyangkal ya terserah dia. Ada kekecewaan tidak Pak Abraham ketika kemudian tidak dipilih begitu? Sama sekali tidak. Sama sekali saya tidak kecewa karena saya tidak pernah berambisi untuk ke arah sana. Ketika akhirnya memutuskan mengundurkan diri, berat, sedih, menyesal, bahagia? Itu yang akhirnya Pak Agus dengan Ibu Basaria datang ke sana itu, walaupun akhirnya nggak bisa masuk ke komplek yang saya wakil masih di BIN, komplek BIN, karena dikunci. Akhirnya saya yang keluar ke makam pahlawan, di situ ada jual pecel, di situ kita ngobrol di situ. Pak Agus bilang, Pak Saud, kita masih
kita masih punya kerjaan banyak. Kita perkenankan kamu cuti seminggu. Habis itu kamu balik lagi. Akhirnya saya batalin. Tapi di situ sebenarnya sudah punya jadwal gitu. Kalau saya mundur, saya mau kemana. Kok negeri ini seperti saya punya pribadi saya gitu. Anak-anak, keluarga, bayangin 4 tahun itu, saya lakukan rutin. Saya dedikasikan diri saya itu ke negeri ini. Begini perlakuan negara sama saya. Bahkan orang yang paling dekat dengan saya pun, apa yang kamu lakukan tuh nggak benar. Kamu itu hanya melakukan sesuatu yang mirip dengan dilakukan beberapa tokoh-tokoh pada tahun 90-an ketika Soeharto berkuasa sehingga Dewan Mahasiswa dibubarin. Kamu itu seperti itulah. Itu yang dikatakan kepada Pak Saud. Beberapa orang kepada saya. Kalau kamu lebih sedikit fleksibel, negeri ini nggak begini. Saya bilang nggak. Korupsi itu zero toleran. Anda nggak boleh toleran. Kalau nggak, negeri ini akan begini terus. Metro TV